Hai teman-teman, yuk ngobrol santai nggak pakai basa-basi soal asuransi. Nah, di video kali ini gue mau bahas salah satu manfaat yang ada di dalam produk asuransinya Allianz. Apa itu? Yaitu adalah medical assistance. Nah, manfaat medical assistance ini biasanya ada di produk HSCP Plus atau produk asuransi kesehatannya Allianz, dan juga ada di dalam produk Allianz Tasbih, yaitu produk tabungan berjangka plus proteksi dari Allianz. Nah, untuk tahu detail manfaat dari medical assistance ini, check this out. Medical assistance sesuai namanya, yaitu adalah bantuan medis. Nah, ruang lingkup dari layanan ini adalah di mana jika nasabahnya terkena risiko meninggal dunia, menderita kecelakaan, atau penyakit atau keadaan tertentu yang terjadi dalam masa pertanggungan. Artinya, polisnya masih aktif, jadi masa pertanggungannya masih ada. Di sini ada dua ketentuan utama yang bisa mendapatkan layanan bantuan medis. Yang pertama, nasabah harus melakukan perjalanan lebih dari 100 km dari tempat tinggal, atau ketika lagi berada di luar negeri itu tidak lebih dari 90 hari. Nah, 100 km dari alamat rumah tinggal nasabah. Ini berdasarkan alamat yang diajukan dalam pengajuan asuransinya. Dan untuk 90 hari ini, jika ternyata nasabahnya ini berada di luar negeri di satu negara lebih dari 90 hari, itu artinya tidak bisa mendapatkan layanan bantuan medis jika dibutuhkan, karena dianggap nasabah tersebut sudah menetap. Yang kedua adalah fasilitas medis yang terdekat dan memadai itu jaraknya lebih dari 50 km dari tempat tinggal atau di mana transportasi darat tidak memungkinkan. Jadi kalau misalkan ada resiko seperti yang tadi disebutkan, meninggal dunia atau kecelakaan atau penyakit yang membutuhkan layanan bantuan medis, jika fasilitas medis terdekat yang memadai itu jaraknya lebih dari 50 km, bisa mendapatkan layanan bantuan medis dari Allianz. Nah, secara rincinya, layanan bantuan medis yang bisa diberikan oleh Allianz itu ada banyak banget. Di sini ada 20 poin layanan yang tersedia yang masuk ke dalam cakupan dari medical assistance. Untuk bisa mendapatkan layanan ini, nasabah itu harus menghubungi bantuan darurat 24 jam dari Allianz melalui nomor telepon yang tercantum di dalam kartunya. Jadi buat nasabah Allianz yang memiliki manfaat medical assistant di dalam produk asuransinya, pasti akan mendapatkan kartu di mana di dalam kartu tersebut akan tersedia nomor telepon untuk bantuan medis darurat 24 jam. Nah, di sini gue coba infokan ya, 20 poin tadi itu cakupannya apa aja. Yang pertama adalah layanan repatriasi dan evakuasi medis. Kalau misalkan lihat di buku polisnya, di sini layanan repatriasi dan evakuasi medis ini akan disiapkan transportasi atau metode lain yang memadai untuk membawa nasabah ke fasilitas medis terdekat. Fasilitas medis terdekatnya tadi ingat ya, yang memadai dan jaraknya itu ternyata lebih dari 50 km. Artinya butuh layanan evakuasi dari Allianz. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Di sini akan diberikan perawatan yang diperlukan dan Allianz akan membayar biaya transportasi nasabah untuk kembali ke tempat tinggalnya jika kondisi nasabahnya telah stabil berdasarkan keterangan dari dokter perusahaan rekanan. Nah, dokter perusahaan rekanan di sini adalah dokter yang berkonsultasi dengan dokter yang merawat nasabahnya. Jadi akan ada dokter dari Allianz yang akan mengevaluasi atau memvalidasi pernyataan dari dokter yang merawat nasabah di fasilitas medis tempat nasabah dirawat. Allianz bisa memulangkan nasabah yang terkena resiko 3 hal tadi, antara kecelakaan atau penyakit yang serius dan juga meninggal dunia. Nah, di sini Allianz akan membayarkan semua biayanya setelah semua proses validasinya terpenuhi. Itu untuk repatriasi darurat dan evakuasi medis. Jadi contohnya kalau misalkan gue bisa infokan ke teman-teman, misalkan lagi jalan-jalan ke luar negeri, terus amit-amit ternyata meninggal dunia di luar negeri. Dan proses untuk bisa memulangkan jenazah nasabah tersebut bisa memanfaatkan layanan repatriasi dari Allianz ini. Itu salah satu contohnya. Atau misalkan lagi jalan-jalan ke luar negeri, kemudian kecelakaan. Yang dimaksud dalam kecelakaan di polis Allianz ini adalah kejadian yang terjadi secara tiba-tiba yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah
Kerugian di sini dalam arti nasabahnya nggak bisa jalan atau dia harus mendapatkan perawatan medis segera, dan jika tidak dilakukan perawatan medis akan mengancam jiwa. Itu yang masuk ke dalam kategori kecelakaan. Dan gak cuman kecelakaan aja, bisa juga karena penyakit yang serius. Misalkan tadi lagi jalan-jalan ke luar negeri, amit-amit kena serangan jantung, kalau misalkan tidak ditindak secara medis, itu akan mengancam jiwa atau mengakibatkan cacat tetap total permanen. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa memanfaatkan layanan evakuasi darurat dari Allianz lewat produk medical assistance tadi. Jadi tinggal hubungi hotline yang tersedia dalam kartu yang dimiliki oleh nasabah. Nah, itu adalah cakupan dari repatriasi dan evakuasi medis. Yang kedua adalah pengiriman obat atau peralatan medis. Nah, kalau misalkan lihat di sini, Allianz akan mengirimkan dan membantu mengirimkan obat esensial atau peralatan medis ke klinik atau rumah sakit di mana nasabah itu menerima perawatan atau pengobatan. Jika dokter menyarankan nasabah untuk mendapatkan obat esensial ini, tetapi di dalam fasilitas medis yang tempat dokter merawat tadi tidak ada obatnya, Allianz akan mengirimkan obat atau peralatan medis yang dibutuhkan. Itu yang masuk ke dalam pengiriman obat darurat dan atau peralatan medis. Tetapi di sini ada bahasa di mana di dalam polisnya nasabah bertanggung jawab atas biaya pembelian obat atau peralatan medis, kecuali jika obat atau peralatan medis itu memang diperlukan di saat evakuasi darurat. Jadi gambarannya, kalau misalkan dalam proses evakuasi darurat nasabah harus mendapatkan obat atau peralatan medis, itu sudah masuk ke dalam cakupan layanan evakuasi medis. Tetapi jika saat setelah nasabahnya selesai dievakuasi dan sudah sampai di fasilitas medis, kemudian nasabahnya harus mendapatkan obat atau peralatan medis yang diperlukan atau direkomendasikan oleh dokter, tetapi tidak ada di fasilitas medis tersebut, Allianz akan mengirimkannya, tetapi biaya obat dan peralatan medis tadi akan menjadi tanggungan dari nasabah. Kira-kira gitu gambarannya. Yang ketiga, kalau misalkan tadi Allianz bisa mengirimkan obat atau peralatan medis, di poin ketiga ini Allianz juga bisa untuk mengirimkan tenaga medis. Jika ternyata di fasilitas medis tempat perawatan nasabah tadi itu tidak ada tenaga medis yang mampu untuk melakukan perawatan terhadap nasabah. Nasabah bisa mendapatkan tenaga medis yang memadai yang akan dikirimkan oleh Allianz. Nah, poin yang keempat adalah pemulangan jenazah. Pemulangan jenazah di sini, jika ternyata nasabah terkena resiko meninggal dunia akibat penyakit atau akibat kecelakaan, tetapi poin utamanya adalah yang radius lokasi meninggal dunianya itu harus lebih dari 100 km dari tempat tinggal. Allianz akan membayarkan biaya pemulangan jenazah dari nasabah ini ke tempat tinggalnya. Jadi semua cost itu akan dibayarkan oleh Allianz. Kemudian poin yang kelima adalah rujukan, evaluasi, dan konsultasi telemedis 24 jam. Di manfaat ini, Allianz akan memberikan akses ke pusat alarmnya Allianz yang dikelola oleh koordinator medis yang bertugas 24 jam sehari dan itu berlaku dalam setahun. Jadi benar-benar hotline-nya ini atau pusat alarm yang dikelola oleh koordinator medis ini itu bekerja non-stop setiap harinya. Di dalam pusat alarm ini terdapat tenaga medis yang tugasnya itu adalah untuk memberikan rujukan, evaluasi, konsultasi telemedis dengan dokter spesialis atau yang berkualitas. Dan untuk biaya pengobatan dokter yang berkualitas atau spesialis tadi tidak termasuk dalam tanggungan ini. Jadi hanya sebatas untuk memberikan rujukan atau mengevaluasi atau konsultasi medis melalui telepon. Sekarang masuk poin yang keenam, yaitu adalah bantuan untuk pendaftaran masuk ke rumah sakit. Di sini, Allianz akan memberikan bantuan validasi asuransi kesehatan dari nasabah atau mengkoordinasi cara pembayaran lainnya. Misalkan, cara pembayarannya ini sudah di-cover oleh asuransi dari kantor atau juga bayar pribadi yang diwakilkan oleh keluarga dari nasabah. Dan untuk kasus darurat, Allianz juga bersedia untuk memberikan
Jaminan yang dibutuhkan oleh nasabah jika harus ada jaminan terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam rumah sakitnya. Atau dengan kata lain, Allianz bisa memberikan bantuan deposit sementara. Nah, deposit yang diberikan oleh Allianz untuk jaminan ini senilai 2.500 US dollar. Tetapi di sini konsep jaminan yang diberikan oleh Allianz untuk deposit daftar masuk ke rumah sakit sifatnya adalah pinjaman, di mana nasabah wajib untuk mengembalikan pinjaman tersebut maksimal selama 21 hari sejak penjaminan dilakukan. Masuk ke poin yang ketujuh adalah dana pribadi darurat. Di sini, Allianz juga bisa menyediakan uang sebesar maksimal 250 US dollar kepada nasabah untuk melakukan perawatan. Jadi, ada dana pinjaman yang tujuannya adalah untuk pengobatan atau perawatan medis, maksimal 250 US dollar. Dan ini juga sama, konsepnya pinjaman yang wajib dikembalikan maksimal 21 hari sejak pinjaman diberikan. Sekarang di poin ke-8 adalah pemantauan kondisi medis. Di layanan pemantauan kondisi medis ini, nasabah yang dirawat inap di rumah sakit itu akan dipantau oleh dokter perusahaan rekanan, di mana dokter perusahaan rekanan ini adalah dokter dari Allianz yang akan memantau kondisi nasabah bersama dengan dokter yang merawat sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan medis. Jadi kasarannya ada 2 dokter yang membantu untuk pemantauan kondisi medis dari nasabah. Yang pertama dokter dari rumah sakit tempat nasabah dirawat, dan yang kedua adalah dokter dari Allianz yang berkonsultasi langsung dengan dokter yang merawat tadi. Kemudian ada poin ke-9, yaitu adalah layanan transportasi untuk mendampingi pasien. Di sini, Allianz akan membayarkan biaya perjalanan untuk kelas ekonomi, baik itu via udara, laut, atau darat, untuk anggota keluarga dari nasabah supaya bisa mengunjungi nasabah yang sudah dirawat di rumah sakit. Dengan ketentuannya di sini, nasabah itu sudah dirawat selama lebih dari 7 hari. Jadi misalkan lagi solo traveling, kemudian amit-amit kena resiko sakit atau kecelakaan dan harus dirawat inap di rumah sakit, dan rawat inap yang dilakukan sudah lebih dari 7 hari, jadi Allianz akan bayarin 1 tiket kelas ekonomi untuk 1 anggota keluarga nasabah supaya bisa menemani nasabah selama rawat inap. Nah, nggak cuman itu, tapi Allianz juga akan kasih biaya penggantian untuk akomodasi dari anggota keluarga yang menemani nasabah selama dirawat di rumah sakit. Itu kalau misalkan anggota keluarga ada yang pesan kamar hotel, nah tagihan dari biaya kamar hotelnya ini wajib untuk diberikan kepada Allianz, dan Allianz nanti akan ganti maksimal 50 US dollar per hari, dan maksimal juga adalah 7 hari. Kemudian masuk ke poin 10 adalah perlindungan atau transportasi untuk anak di bawah umur. Di sini, semisal nasabahnya bepergian bersama dengan anaknya, anak di sini adalah yang usianya di bawah 18 tahun, kemudian ternyata nasabahnya terpaksa harus rawat inap di rumah sakit akibat kecelakaan atau akibat penyakit yang dideritanya. Allianz bisa kasih 1 tiket perjalanan pulang kelas ekonomi agar anaknya bisa pulang kembali ke rumah tinggalnya. Itu untuk poin yang terkait perlindungan transportasi anak di bawah umur. Masuk ke poin yang ke-11 adalah pemulangan rekan seperjalanan. Di sini, Allianz akan kasih 1 tiket perjalanan pulang kepada rekan dari nasabah yang harus dirawat inap di rumah sakit akibat kecelakaan atau penyakit yang dideritanya. Rekan yang dimaksud Allianz di sini adalah yang sama-sama memiliki jadwal penerbangan sama seperti nasabah, di mana jadwal keberangkatan dan juga jadwal kepulangannya itu sama. Nah, ini yang masuk ke dalam kategori rekan seperjalanan. Nah, Allianz akan memberikan 1 tiket kelas ekonomi untuk pulang kembali ke titik awal keberangkatan. Nah, ini kan cocok banget ya kalau misalkan lagi pergi umroh misalkan sama teman, kan pasti jadwalnya barengan. Nah, amit-amit ternyata si temennya ini terpaksa harus dirawat inap di rumah sakit. Nah, ini adalah nasabah Allianz yang punya manfaat medical assistance. Nah, rekan seperjalanannya ini bisa memanfaatkan layanan untuk penggantian tiket perjalanan pulang kelas ekonomi untuk kembali ke titik awal keberangkatan. Atau kalau misalkan ternyata rekan seperjalanannya sudah punya tiket kepulangan, tetapi akibat si
nasabahnya ini harus dirawat inap di rumah sakit, artinya jadwalnya harus reschedule gitu tiket perjalanan pulangnya, Allianz akan membayarkan biaya administrasi atas kejadian reschedule tadi. Jadi biasanya kalau reschedule kan ada overcharge. Nah, overcharge-nya ini akan dibayarkan oleh Allianz. Di poin ke-12, ada biaya pemulihan kesehatan sesudah sakit. Nah, biaya pemulihan kesehatan sesudah sakit ini kategorinya adalah jika nasabah sudah selesai menjalankan rawat inap yang disertai oleh evakuasi atau repatriasi ke tempat tinggalnya. Jadi kalau tadi nasabahnya amit-amit kecelakaan atau mengalami penyakit yang terjadi secara tiba-tiba dan mengancam jiwa, tadi kan bisa mendapatkan layanan evakuasi medis. Nah, evakuasi medisnya ini semua akan dibayarkan atau dibiayai oleh Allianz. Tetapi selama rawat inapnya, Allianz tidak akan membayarkan atau membiayai biaya rawat inap nasabah. Tetapi di sini Allianz akan memberikan biaya pemulihan medis sebagaimana disarankan oleh dokter yang merawat yang sudah divalidasi atau dievaluasi oleh dokter perusahaan rekanan atau dokter dari Allianz. Nah, di sini Allianz akan menggantikan biayanya sampai maksimal adalah $1.000. Nah, $1.000 ini catatannya bisa cair kalau misalkan tagihan biaya medis yang didapatkan oleh nasabah dikirimkan kepada Allianz. Dan penggantian biaya maksimal $1.000 ini berlaku maksimal 30 hari sejak tanggal evakuasi medis dilakukan. Poin yang ke-13 adalah penyampaian pesan darurat. Jadi kalau misalkan nasabahnya terkena kecelakaan atau ternyata harus mendapatkan perawatan akibat penyakit yang diderita secara tiba-tiba. Nah, ini Allianz akan membantu untuk mengirimkan dan menerima pesan ke dan dari tempat tinggal dari nasabah. Jadi tujuannya kayak mau menginformasikan, nih nasabahnya kecelakaan. Nah, itu nanti Allianz yang akan infokan ke tempat tinggalnya nasabah. Atau misalkan kalau dari tempat tinggal nasabah mau menginfokan sesuatu ke nasabah, itu juga bisa lewat Allianz. Jadi Allianz di sini posisinya perantara pesannya. Nah, poin yang ke-14 adalah rujukan pengacara dan penerjemah sesuai namanya, rujukan. Jadi di sini Allianz hanya akan membantu memberikan rujukan atau mencari kontak atas pengacara atau penerjemah yang dibutuhkan oleh nasabah. Misalkan lagi ibadah umroh tadi, terus amit-amit kecelakaan, terus mau proses hukum gitu. Cuman kan di sana pakai bahasa Arab, nasabahnya nggak bisa pakai bahasa Arab. Nah, itu Allianz bisa tuh kasih kontak penerjemah atau mungkin pengacara yang dibutuhkan oleh nasabah. Tetapi pengacara dan penerjemah ini biayanya itu dibebankan ke nasabah sendiri. Allianz hanya merujuk aja atau memberikan rekomendasi. Masuk ke poin yang ke-15 adalah informasi pra-perjalanan dan jasa layanan umum lainnya. Allianz akan memberikan informasi terkait perjalanan untuk nasabah yang bisa memberikan informasi seperti mungkin lagi ada larangan bepergian, atau mungkin untuk rincian kontak dan alamat kedutaan, atau mungkin untuk kurs tukarnya, persyaratan vaksinasinya, atau mungkin prosedur pengaturan visanya dan juga kode sambungan langsung internasionalnya. Jadi intinya informasi-informasi yang dibutuhkan oleh nasabah jika nasabah berencana untuk bepergian ke suatu negara. Nah, bisa tuh telepon ke Allianz untuk mendapatkan informasi-informasi tadi. Nah, masuk ke poin yang ke-16 yaitu adalah kehilangan bagasi dan dokumen. Di sini nasabah bisa mendapat bantuan dari Allianz untuk membantu melacak dan menemukan kembali bagasi atau dokumen yang hilang. Di sini catatannya adalah bagasi atau dokumen yang hilang itu akibat kelalaian dari pihak berwenang. Jadi di sini Allianz bisa nih membantu untuk melacak atau menemukan kembali. Kalau misalkan tidak bisa ditemukan, Allianz juga bisa bantu untuk merujuk nasabah ke kantor kedutaan atau agen perjalanan terdekat. Poin yang ke-17 adalah layanan klaim. Di sini, selama proses klaim, Allianz akan bantu nasabah untuk berkoordinasi dengan perusahaan asuransi nasabah. Jadi di sini Allianz bantuin proses klaimnya. Proses klaimnya bantunya gimana? Nanti mungkin akan bantu dokumen apa yang kurang, terus bottleneck-nya di mana, kok belum cair-cair klaimnya. Nah, itu Allianz akan bantu memberitahukan atau menginformasikan kendalanya di mana. Nah, poin yang ke-18 adalah pemulangan ke tempat kerja. Di sini
mirip kayak yang tadi ya, yang bayarin tiket kelas ekonomi untuk anak di bawah 18 tahun atau yang tiket perjalanan pulang untuk rekan seperjalanannya. Cuman bedanya di sini adalah nasabah jika sudah sehat dan bisa bekerja kembali nih dari proses evakuasi medisnya, itu Allianz bisa memberikan satu tiket perjalanan kelas ekonomi untuk nasabah kembali ke tempat kerjanya. Mungkin pas lagi kecelakaan atau pas yang proses evakuasi medis tadi, nasabah posisinya lagi bekerja. Nah, itu Allianz akan biayai satu tiket perjalanan ke tempat kerjanya. Catatannya sama, hanya bisa diajukan pembiayaan untuk tiket kelas ekonominya itu dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal evakuasi. Kemudian juga nasabah wajib untuk memberikan surat keterangan kerja yang menginformasikan tempat kerja dari nasabah. Masuk ke poin yang 19 nih, di mana poin ke-19 ini memberikan layanan pengaturan perjalanan keluarga dalam keadaan darurat. Jadi di sini Allianz bisa membantu mengkoordinasikan tiket perjalanan dan akomodasi bagi para anggota keluarga nasabah untuk bisa mendampingi nasabah saat nasabah dirawat di rumah sakit. Sesuai namanya ya, di sini Allianz hanya membantu mengatur perjalanannya aja atau mungkin cari tiket perjalanannya mungkin dan lain sebagainya. Tapi untuk biaya tiket mungkin pesawat atau tiket kereta, itu semua jadi beban dari nasabah atau keluarga nasabah. Yang terakhir, yang poin ke-20 adalah pemulangan karena situasi darurat atas anggota keluarga. Nah, mirip, Allianz akan bayarin satu tiket perjalanan pulang kelas ekonomi ke negara atau tempat tinggal dari nasabah jika nasabah mendapatkan informasi kalau ada anggota keluarga intinya itu terkena risiko kecelakaan atau sakit. Nah, di sini berarti kan ada urgensi untuk pulang tiba-tiba. Nah, itu Allianz akan membiayai satu tiket perjalanan pulang kelas ekonominya. Nah, di sini gue juga mau menginformasikan kalau layanan medical assistance ini ada beberapa pengecualian. Jadi, untuk bisa dapat 20 layanan tadi, pastinya kan ada ketentuannya selain yang tadi udah gue infokan secara detail per poin-poinnya. Selain itu juga di sini disebutkan layanan medical assistance ini bisa batal atau bisa tidak diberikan atau istilahnya gugur itu jika yang pertama, kalau memang ternyata nasabah di sini sengaja melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan pengobatan medis. Nah, terus kemudian yang kedua, jika ternyata cedera kecelakaannya itu akibat keikutsertaan nasabah dalam kondisi perang. Dan yang ketiga, itu adalah jika ternyata kondisi cedera atau penyakit yang diderita nasabah akibat pelanggaran hukum, misalkan obat-obatan terlarang dan lain sebagainya atau bunuh diri. Kemudian yang keempat, di sini menjadi gugur juga jika ternyata nasabah itu prosesnya adalah pemindahan dari satu fasilitas medis ke fasilitas medis. Artinya nggak bisa tuh pindah fasilitas medis tadi itu memakai layanan evakuasi medis tadi yang ada di dalam medical assistance. Jadi gugur ya medical assistance-nya. Kemudian di sini juga kalau misalkan ternyata dari evaluasi atau validasi dokter Allianz itu tidak keluar atau tidak ACC ya istilahnya, itu juga layanan medical assistance-nya tidak bisa diberikan. Juga kalau misalkan cedera yang dialami oleh nasabah itu kategorinya adalah luka ringan, misalkan kayak terkilir, terus patah tulang biasa. Nah, istilah patah tulang biasa ini kan balik lagi ya, harus dapat diagnosa pastinya tuh dari dokter dan divalidasi oleh dokter yang ada di Allianz. Atau bisa juga misalkan akibat penyakit ringan yang sebenarnya itu nggak menghalangi nasabah untuk bisa meneruskan perjalanan. Nah, yang sifatnya cedera atau penyakit ringan ini itu juga tidak bisa mendapatkan evakuasi medis atau layanan medis lainnya dari Allianz. Nah, itu beberapa pengecualian yang wajib diketahui oleh nasabah yang punya fitur manfaat medical assistance dalam produk asuransinya. Dan ini medical assistance yang ada di Allianz ya. Dari 20 cakupan layanan medical assistance tadi, itu banyak banget ya. Dan emang tujuan utamanya adalah
sesuai namanya, medical assistance, bantuan medis. Bantuan medis yang diberikan jika terjadi resiko yang kejadiannya itu tiba-tiba, tidak diprediksi dan tidak direncanakan. Jadi semua medical assistance tadi yang udah gue jelasin secara detail poin-poinnya itu bisa didapatkan jika masuk ke kategori yang tadi, yang secara tiba-tiba, tidak diprediksi, dan tidak direncanakan. Untuk bisa dapat layanan medical assistance ini, bisa didapat dari produk Allianz Tasbih, atau juga produk asuransi kesehatan HSCP Plus dari Allianz, atau misalkan teman-teman pengen nih punya medical assistance yang sendiri aja, maksudnya yang ya udah mau manfaatnya medical assistance aja, itu bisa ngambil produk asuransi jiwa unit linknya Allianz dan bisa ditambahkan fitur medical assistance. Itu tadi penjelasan gue tentang detail manfaat dari layanan Medical Assistance Allianz. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya atau mau coba cek-cek preminya berapa di Allianz seperti apa, itu bisa langsung kontak gue, cek aja deskripsi box di bawah, langsung hubungi gue Rani Virginia Utami atau Artoviando. Nah itu bisa juga DM gue lewat Instagram. Oke, sekian dulu videonya, thank you, dan yuk ngobrol santai nggak pakai basa-basi soal asuransi.